Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias ataupun ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas kembali tentang cara agar kotoran ikan itu cepat tersedot oleh pompa akuarium, dan menjelaskan setup untuk top filter agar kotorannya itu cepat tersedot oleh pompa dan cepat disaring oleh filter mekanis ya. Jadi permasalahan kotoran tidak tersedot oleh pompa akuarium ini menjadi masalah ya bagi penghobi ikan hias, karena kalau tidak tersedot kotoran itu, maka yang terjadi adalah air akuarium kita cepat berkabut, cepat kotor, dan juga ikan yang kita pelihara bisa gampang terkena penyakit ya. Jadi teman-teman, penyebab kotoran tidak tersedot oleh pompa akuarium itu biasanya dari settingan akuarium ya. Biasanya air yang turun dari output filter ini tidak mampu mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium ataupun menciptakan gaya dorong ya. Dari output filter ini tidak bisa menjadi gaya dorong untuk mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium. Seperti itu teman-teman. Kemudian panjang akuarium ya. Biasanya yang terjadi ya, setup top filter ya di atas 1 meter, mulai dari 1 meter, 110, 120 sampai dengan 2 meter pakai top filter. Outputnya seperti ini ya, outputnya hanya air turun dari top filter. Itu biasanya pasti terjadi kotoran tidak tersedot oleh pompa akuarium, karena panjang dimensi dari akuariumnya tadi itu yang menyebabkan dorongan dari air tadi ya, dari output filter tadi itu tidak bisa mendorong kotoran sampai ke pompa akuarium ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari peralatan, kemudian setup filter yang bagus supaya kotoran itu cepat tersedot oleh pompa akuarium. Yang pertama yang harus teman-teman terapkan adalah menggunakan pompa sesuai dengan kebutuhan akuarium ya. Jangan terlalu besar, jangan pula terlalu kecil teman-teman. Pas dengan kebutuhan dari akuarium kita. Nah, kalau teman-teman belum tahu nih berapa sih kapasitas pompa yang harus digunakan untuk setiap akuarium, gampang sekali. Teman-teman silahkan cari rumus panjang akuarium kali lebar akuarium kali tinggi akuarium, kemudian dibagi 1000 teman-teman. Dibagi 1000 dapat hasilnya nanti baru dikali 8 teman-teman, atau lebih bagusnya dikali 10 teman-teman ya. Nanti misalnya nih panjang akuarium 1 meter, lebar 40, tinggi 40, kemudian dapat 160 liter kalau nggak salah ya, 160 liter, kemudian dikali 8 ya, dikali 8 dapatlah ukuran pompanya misalnya 1600. Nah, biasanya kalau 1600 itu paling tepatnya saya menggunakan 2000 liter per jam. Karena apa? Karena kekuatan pompa itu tidak real ya 1600 liter per jam, tapi dinaikkan lagi ya. Misalnya kita dapat di rumusan itu 2000, artinya kita naikkan jadi 2500. Nah, seperti akuarium saya ini sebenarnya menggunakan pompa di 4500 liter per jam atau 5000 liter per jam lah ya. Nah, tapi di sini saya menggunakan cuman 4000 liter per jam nih teman-teman. Saya menggunakan 4000 liter per jam, ada alasannya karena ikan yang saya pelihara cuma 4 ekor ikan mas koki di sini dan 5 ekor ikan manfish, tidak banyak. Jadi masih bisa lah di cover oleh pompa 4000 liter per jam, mendekati lah ya 4500. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai pompa lebih kecil dari
rumusan yang dicari tadi ya seperti saya ini ya, ikan yang dipelihara tidak banyak teman-teman. Dan juga penggunaan pompa ini diimbangi dengan perawatan yang lebih rutin, membersihkan media filter mekanis supaya kinerja dari filternya tetap baik ya. Nah, menggunakan pompa sesuai dengan kebutuhan akuarium yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu settingan dari output filternya ya. Output filternya ini saya pakai 2 lubang supaya tidak luber ya di pompa 4000 ini, karena saya menggunakan top filter kaca. Ini saya menggunakan 2 lubang. Di bagian depannya ini air turun saja. Kemudian di sini saya pakai ikan pipa ya, pipa turunan seperti ini. Pakai pipa L lagi di sini supaya ini menjadi pendorong kotoran yang ada di dasar akuarium. Ya, selain dia mendorong kotoran, dia juga mengeluarkan gelembung seperti ini, pengganti aerator teman-teman. Bagus sekali ya seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak menyukai pakai pipa L seperti ini, teman-teman silakan pakai wave maker ya. Wave maker itu pendorong kotoran tapi pakai listrik. Kalau ini nggak perlu pakai listrik, cuman ya kita mengandalkan air turun dari top filter. Nah, gimana ya? Nah, kalau misalnya kurang kencang ininya, gelembungnya kurang kencang, ininya diganjel teman-teman. Nih misalnya ada juga yang bertanya nih, Bang, ini kok gelembungnya nggak kencang keluarnya. Nah, caranya ini diganjel seperti ini ya, agak tinggi. Saya menggunakan 2 lapis styrofoam. Kalau masih juga kurang kencang, di sini di outnya ini dikasih pipa ke atas agak tinggi teman-teman, tinggi, kemudian dikasih lubang-lubang ya bercabang supaya nggak keluar berisik suaranya teman-teman. Nah, ini pipa turunan seperti ini ya, dibuat serong nih, L-nya ini dibuat serong. Nah, jadi dia mendorong seluruh kotoran yang ada di dasar akuarium menuju ke pompa. Nah, kemudian peletakan pompa. Ini peletakan pompa harus di bagian tengah akuarium. Di bagian tengah samping kiri ataupun samping kanan akuarium. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ya, pompa saya di bagian tengah. Kalau saya berdiri ini di bagian kiri saya ya. Nah, ini bagian tengah. Nah, supaya kotoran yang ada di dasar akuarium ini ya didorong oleh pipa L ini, air yang keluar dari pipa L ini langsung ke pompa akuarium ya. Nah, jadi inilah alasan saya menaruh pompa saya ini di bagian tengah. Kenapa tidak di ujung sana? Kalau di ujung sana ya, di dekat sabuk sana itu kotoran akan mengendap di sini teman-teman, di dekat pompa akuarium saya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pompa di bagian tengah ini, dia pasti cepat sekali tersedot oleh pompa akuarium teman-teman. Nah, kalau misalnya tank di bawah 1 meter ya, pakai pipa L ini bisa. Kalau misalnya tidak mau pakai pipa L ini juga bisa teman-teman. Caranya fokuskan saja lubang outputnya itu 1 lubang saja teman-teman. Biasanya ya tank 90, 80, 70 menggunakan sudah 2000 liter per jam kan. Nah, jadi lubang outputnya itu dibikin 1 saja, pakai pipa 3/4 ya. Kalau tidak mau ribet ya, pakai pipa-pipa seperti ini. Biasanya kalau misalnya tank 90, 80, 70, kalau dipakaikan pipa seperti ini ya ruang di dalam akuariumnya sedikit lebih sempit teman-teman. Jadi lubang outputnya saja dibikin 1 lubang teman-teman ya. Jadi jangan dibikin 2. Kita terkadang ya kita takut luber ya, dibikin 2 lubang. Tapi ternyata dengan kita bikin 2 lubang itu, dorongan air yang jatuh dari output filter seperti ini itu tidak kencang teman-teman. Ya, kemudian
Selanjutnya yaitu kalau misalnya kotoran di atas akuarium ya, di permukaan akuarium seperti ini tidak tersedot, itu biasanya menggunakan skimmer ya. Nah, pompa saya ini kebetulan yang 4000 liter per jam ini, di bagian dalam ini, di bagian hitam ini, kalau dibuka itu dia pakai drat itu bisa dipasang pipa ya, pipa setengah inci itu bisa dimodif ya, bikin skimmer. Nah, kalau saya di sini tidak pakai skimmer karena di bagian permukaan akuarium saya ini hampir tidak ada kotoran ikan mas koki yang mengambang, jadi saya tidak perlu pakai skimmer. Tapi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah kotoran ikan mas koki di permukaan akuarium, boleh menggunakan skimmer teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, yang saya jelaskan tadi khusus untuk menggunakan top filter ya. Kalau misalnya penggunaan sump filter biasanya dia pakai wave maker ya, untuk mendorong kotoran ke pipa inputnya ya, pipa masuk air ke sump filternya biasanya. Nah, kalau top filter itu settingannya seperti ini, sudah bisa tersedot oleh pompa akuariumnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini di bagian dasar akuarium saya ini posisi pipa L nya menyerong, mendorong kotoran. Ini di bagian lantai ini, yang putih-putih ini, yang di bagian tengah ini ya, kalau itu memang dari alas akuariumnya teman-teman. Kalau ini, nah yang putih-putih ini gigi ikan mas koki. Nah ini sedikit saya jelaskan, ikan mas koki itu punya gigi juga teman-teman. Di bagian insangnya yang putih-putih ini gigi mas koki nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, di bagian dasar akuarium saya ini tidak ada kotoran yang mengendap karena sudah tersedot semua oleh pompa akuarium, dan air akuarium saya ini bening sekali. Dikarenakan juga jumlah ikan yang saya pelihara tidak banyak, settingan top filternya benar, filter mekanisnya juga berlapis teman-teman. Nah, ini tidak kalah penting ya, sering saya jelaskan filter mekanis itu kenapa harus berlapis, karena lebih maksimal dalam menyaring kotoran. Nah, ini seperti saya memakai jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa biofoam 1 lapis yang 5 cm, kemudian busa grain wool 2 lapis, baru kapas putih teman-teman. Dari filter yang paling jarang ke paling rapat. Nah, settingnya seperti itu, dia sedikit banyak kotoran halus tersaring oleh jaring nelayan, yang kasar juga. Kemudian kinerja dari filter mekanis kapas putih atau busa dakron itu sedikit terbantu ya. Kapas putihnya kotor tapi tidak terlalu kotor. Dibandingkan hanya menggunakan kapas putih, itu biasanya pasti akan luber. Nah, misalnya saya ini tidak pakai jaring nelayan, tidak pakai biofoam, kemudian tidak pakai grain wool, hanya kapas putih, itu bisa luber teman-teman 1 minggu, karena cuma kapas putih yang menyaring kotoran. Memang kinerjanya kalau menurut saya itu sama saja, bisa beningkan air juga, cuma ya kita lebih boros dalam penggunaan kapas putih teman-teman. Dalam jangka 2 hari, kalau ikannya banyak lebih dari 5 ekor, itu pasti dalam jangka waktu 2-3 hari itu pasti kotor sekali kapas putihnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi filter mekanis harus berlapis. Nah, jadi untuk penjelasan kali ini, agar kotoran cepat tersedot oleh pompa akuarium, yang pertama gunakan pompa sesuai dengan kebutuhan. Di bagian output filternya dikasih pipa seperti ini, menyerong ya pipa L nya. Kemudian filter mekanisnya harus berlapis ya, supaya maksimal dalam menyaring kotoran. Dan tidak lupa juga supaya air akuarium kita tetap bening, perawatan rutin ya, 1 minggu sekali ganti air, bersihkan media filter mekanis agar ikan-ikan yang kita pelihara itu tetap sehat. Kadar mineral pada air ini terganti ya dengan kita mengganti air akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana cara agar kotoran
ikan itu cepat tersedot oleh pompa akuarium. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.